Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel aku di podcast pertama aku. Jadi di sini aku seperti di judul, aku mau berbincang, ngoceh-ngoceh lagi gitu, tapi pakai podcast seputar dampak negatif dan positif menggunakan media sosial. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa jangan lupa like, dan kalau buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa dukung aku dengan cara subscribe. Jadi gini teman-teman, di sini aku mau disclaimer terlebih dahulu. Di sini aku nggak ada niat untuk sindir menyindir. Ini mutlak real dari pengalaman pribadi aku, dan ini tanggapan aku mengenai dampak dari positif dan negatifnya menggunakan media sosial gitu. Aku juga sama yaitu pengguna berat sosial media, entah itu Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram. Suka banget bikin status yang gak jelas, bahkan yang bikin orang jengkel mungkin, terus yang alay, yang bikin orang-orang baper mungkin. Dan aku juga adalah tipikal orang yang pengguna sosmed yang gampang banget kesindir, gampang banget emosional, gampang banget marah, dan gampang banget ngebalas status orang lain, yang itu tuh bener-bener gak ada faedahnya buat aku pribadi. Dampak buruknya apa? Banyak banget orang-orang yang bernilai jelek dan sakit hati karena status aku. Mungkin sampai akhirnya ada beberapa orang yang mungkin ketika face to face mungkin baik-baik aja, gak ada masalah apapun kepada aku gitu. Maksudnya gak ada marah ataupun sakit hati gitu. Tapi kalau masalah hati mungkin dia sakit hati atau justru ada rasa marah, dendam sama aku. Itu gak tahu ya. Karena hati manusia sedalam-dalamnya lautan itu biasa bisa diukur, tapi sedalam-dalamnya hati manusia tidak bisa diukur. Saat aku berbicara saat ini, aku sedang berada dalam keadaan hijrah. Maksudnya aku sedang tidak ada dalam posisi itu lagi. Alasannya saat aku niat untuk program hamil, saran suami juga untuk tidak stres, tidak terlalu masalah itu tidak terlalu dijadikan beban, tidak terlalu mikirin omongan orang lain. Jadi orang lain mau ngomong apa tuh ya udahlah, bodo amat. Hidup flat aja gitu ya, lempeng gitu. Terus juga dan belajar untuk memantaskan diri untuk menjadi seorang ibu, juga belajar berpikir dewasa. Ketika aku mulai hijrah dari kebiasaan-kebiasaan buruk, aku sedikit-sedikit berubah menjadi kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Itu nggak gampang gitu. Ketika harus meninggalkan beberapa kegiatan buruk seperti scroll status yang nggak jelas, update status yang bikin orang ngejengkel. Dari mungkin yang itu sudah melekat dari diri aku sendiri, yang mungkin jadi agak-agak susah untuk aku hilangkan. Rasa sakit hati ketika membaca status yang aku merasa kesindir itu memang masih belum 100% bisa dihilangkan. Tetapi setidaknya aku masih bisa menghandle nafsu aku sendiri gitu. Aku masih bisa melawan nafsu aku sendiri bahwa ini nggak harus dilawan, ini nggak harus dimasukin hati, ini nggak harus dijadiin baper. Udah stop, jangan dipikirin, jangan dijadiin beban, enjoy aja flat gitu saat ini gitu. Belum lama sih aku ngejalanin program ini, baru beberapa bulan ya, mungkin 1 bulanan lebih, kalau nggak salah 2 bulanan. Dan apa sih yang aku rasakan dari menjalankan program ini? Hati, jiwa, pikiran bener-bener yang namanya damai itu bener-bener Masya Allah, damai banget. Jiwa, ketenangannya itu bener-bener Masya Allah banget gitu. Sampai aku sering setiap detik, setiap waktu gitu, aku kayak ngerasa introspeksi diri gitu. Ya Allah gitu, ternyata kalau kita hidup seadanya gitu, dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan gitu, hidup tuh bener-bener tenang, bahagia gitu. Tapi kalau kita berdampingan dengan nafsu kita, justru
Justru itu adalah salah satu tanda bahwa kita adalah tidak bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan membahagiakan diri kita sendiri aja, tetapi justru kita tidak mencintai diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Sampai akhirnya aku sadar gitu bahwa itu adalah kesalahan yang sangat luar biasa gitu. Apalagi aku punya masalah sama beberapa teman, sama beberapa orang yang mungkin mereka kesel sama aku gitu sampai saat ini mungkin gitu. Di sini aku juga mau minta maaf buat teman-teman semua yang udah sakit hati karena status yang udah aku buat, karena manusia ya gak luput dari namanya dosa gitu. Ini aku bener-bener merasa bersalah banget, maksudnya aku nggak merasa benar loh gitu saat ini gitu, karena iya itu juga nggak ada dampak negatif, nggak ada dampak positifnya buat aku. Barusan banget ketika aku buka Instagram, aku melihat postingannya Mbak Oki gitu yang lebih banget memantapkan hati aku. Mbak Oki, Ustazah Oki, di postingan Instagramnya podcast sama beliau menjelaskan tentang lidahmu adalah surga nerakamu. Jadi di sini aku benar-benar kayak semakin memantapkan hati untuk lebih baik diam kalau aku tidak bisa berkata baik gitu saat ini gitu. Dan aku tidak mau lagi punya masalah sama orang-orang yang melibatkan karena sosmed, enggak gitu. Jadi ya udahlah, sekarang aku lebih baik diam jika aku tidak bisa berbicara baik. Dan podcast ini aku tidak ada sindir menyindir, tidak bermaksud apa-apa. Ini aku hanya bercerita tentang pengalaman aku yang merasakan dampak negatif dari sosial media ini gitu. Nah, dampak positifnya apa gitu? Dampak positifnya ketika aku punya dampak negatif dan aku juga punya dampak positifnya dari menggunakan sosmed ini. Dampak positifnya apa? Aku bisa membaca artikel-artikel pendek yang menyentuh hati, yang akhirnya sedikit demi sedikit ternyata merubah pola pikir aku gitu. Terus aku bisa berjualan, bisa menghasilkan uang, bisa bersilaturahmi dengan saudara walaupun jauh. Itu sih dampak positifnya gitu. Jadi dampak positif dan dampak negatifnya itu udah aku rasain gitu. Dan intinya sih insya Allah aku akan lebih bijak dalam menggunakan sosmed. Oke teman-teman, jadi podcast kali ini gak mau panjang lebar, cukup singkat aja. Intinya insya Allah aku bakalan lebih, enggak aku aja gitu, ayo gitu, untuk kaum pecinta sosmed, kaum milenial, lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Karena inilah dampak negatif dan positif yang aku rasakan dalam menggunakan sosial media. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.